Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah dan kita gunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, setiap tarikan napas membawa kita lebih dekat kepada satu kematian, suatu kepastian, satu persinggahan yang tidak terhindar dan tidak bisa kita menghindarkannya, yakni peristiwa kematian. Ketika musibah, duka menyapa, dinding-dinding kesabaran kita seakan diuji dengan goncangan terhebat. Hati mana yang tidak sedih, mata mana yang tidak akan basah ketika ada kematian menimpa salah seorang dari yang kita cintai. Namun sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa duka bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah pintu menuju pahala. Jika kita menyambutnya dengan cara yang benar, ia adalah ujian cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Pada pagi ini kita tidak hanya akan berbicara tentang melayat, bertakziah, tapi tentang bagaimana kita mengubah duka menjadi ibadah. Bagaimana kita menguatkan yang berduka, bukan justru menambah beban mereka. Bagaimana kita melaksanakan takziah yang syar'i,
takziah yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, takziah yang menenangkan hati dan takziah yang mendatangkan keberkahan, bukan bid'ah. Hal ini yang namanya takziah itu sering kali kita lakukan, dan juga kita pun akan ditakziahi. Ya. Maka sudah sepatutnya kita ketahui hukumnya dan bagaimana caranya agar takziah itu menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pahami hal tersebut. Yang pertama hukumnya, hukum fikihnya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah misalnya, hukumnya adalah sunnah. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni hadis haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Ali bin Asim, qala haddatsana wallahi Muhammad bin Suqah an Ibrahim an Al-Aswad an Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat oleh orang tersebut. Jadi ada pahalanya kalau sesuai dengan tuntunan syariah Allah Subhanahu wa taala. Bertakziah hukumnya sunnah. Tapi kalau merawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Merawat itu mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan. Juga hadis dari Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musibatin illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidaklah orang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kemudian kepadanya, pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah dasar bahwa disunahkannya untuk bertakziah, dan itu juga dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat dan para salafus saleh. Kemudian kapan waktu takziah? Jumhur ulama memandang bahwa takziah diperbolehkan sebelum dan sesudah mayat dikebumikan atau dimakamkan. Dua-duanya diperbolehkan. Lalu kalau sudah dimakamkan, berapa jangka waktunya? Takziah disyariatkan dalam jangka waktu 3 hari setelah mayatnya dimakamkan. Jumlah 3 hari ini bukan pembatasan yang qat'i, yang pasti, tetapi perkiraan saja, kurang lebihnya. Dan jumhur ulama menghukumi makruh apabila takziah
dilakukan lebih dari 3 hari. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 ayyamin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu 'alaiha 4 ashhurin wa 'ashra. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung, untuk berihdad. Ya. Wanita itu kalau ditinggal mati, kalau ditinggal mati suami, ada yang namanya iddah dan ihdad. Ya. Iddah itu batasan waktu untuk tidak boleh menikah, sedangkan ihdad batasan untuk tidak berhias dan tidak keluar rumah kecuali yang sangat penting. Batasannya yakni kalau orang yang ditinggal mati suaminya tadi dalam keadaan hamil, batasan tidak boleh menikahnya itu sampai anak itu melahirkan, anak itu dilahirkan atau wanita itu melahirkan. Itu kalau hamil, dalam keadaan hamil. Maka bisa lama, bisa cepat. Kalau hamilnya itu sudah hamil 7 bulan atau sudah hamil 8 bulan, bisa jadi iddahnya hanya setengah tahun, setengah bulan. Tapi kalau hamil baru 1 bulan, iddahnya bisa 8 bulan karena lahir itu 9 bulan. Itu namanya iddah. Sedangkan kalau dalam keadaan tidak hamil 4 bulan 10 hari. Itu batasan jumlah waktunya. Sedangkan ihdad itu seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak boleh berhias yang menyolok, tidak boleh bepergian keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting, itu selama 4 bulan 10 hari, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil ihdadnya. Ya. Itu kalau ditinggal mati. Lalu di sini kalau wanita yang lain selain istrinya itu boleh ikut berihdad, itu hanya 3 hari, 3 malam. Artinya misalnya kok bapaknya meninggal dunia, maka anak-anak perempuan boleh tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian. Ya, suasana berkabung. Tapi tidak boleh melebihi sampai 3 hari. Nah, dari dasar ini, karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu, wanita boleh berkabung hanya 3 hari, maka berarti takziah itu dibatasi 3 hari. Atas dasar ini, yakni hadis ini tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad atas meninggalnya seseorang lebih dari 3 hari, kecuali seorang istri
yang ditinggal mati suaminya, maka dia berihdat 4 bulan 10 hari, arba'ata asyurin wa asra. Ya. Nah, kemudian mengulang-ulang takziah bagaimana? Mengulang-ulang takziah hukumnya makruh. Tidak boleh bertakziah di kuburan apabila sebelumnya sudah melakukannya. Ya, kecuali keluarga dan dibutuhkan. Ibaratnya saudaranya meninggal dunia, ya sering datang, tidak ada masalah. Karena dibutuhkan dan itu keluarga. Kalau orang-orang teman-teman biasa, ya artinya tidak mengulang-ulang takziah. Kemudian apalagi bertakziah ke kuburan, kalau memang sudah di rumah sudah selesai bertakziah. Ke kuburannya adalah mengantar jenazah untuk dimakamkan. Hikmah sekaligus alasannya. Kenapa kok dibatasi oleh jumhur ulama dengan 3 hari tadi? Karena tujuan dilakukannya takziah sudah dicapai. yakni pada takziah yang pertama, kenapa tidak boleh berulang-ulang? Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meringankan beban, untuk menghibur, untuk mendoakan. Kalau tujuannya sudah tercapai yang pertama, tidak perlu diulang-ulang lagi. Kenapa? Supaya tidak membuat kesedihan yang terus menerus. Kalau ada orang takziah, teringat lagi kepada yang meninggal dunia tadi. Ya. Kepada siapa kita bertakziah? Sunahnya takziah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah, alul musibah. Artinya memberikan bela sungkawa atau ikut berduka cita, itu sebetulnya tidak hanya pada orang yang ditinggal mati, tapi musibah-musibah yang lain pun kita diperintahkan. yakni untuk ziarah, untuk menjenguk misalnya orang sakit. Nah, kemudian yang ditakziahi karena meninggal dunia itu baik orang tua, anak-anak, dan apalagi orang yang lemah. Ini yang hidup ya, yang hidup ini bukan yang mati. Yang sudah hidup, yang masih hidup baik orang tua, anak-anak, maupun orang-orang yang lemah ya. Mungkin orang yang cacat, orang yang ekonominya sangat payah, itu perlu ditakziahi. Lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu dari mereka yang merasa kehilangan dan kesepian karena ditimpa musibah tersebut. Tetapi para ulama bersepakat bahwa seorang lelaki tidak boleh bertakziah kepada seorang perempuan muda sebab bisa menimbulkan fitnah, bahaya, terkecuali ada mahramnya. Jadi misalnya ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Wanita itu masih kelihatan kecantikannya, umurnya belum sampai 70-an barangkali lah. Maka tidak boleh seorang laki-laki bertakziah ke situ. Maksudnya bertakziah ketemu dengan wanita tersebut, janda tersebut, kecuali bersama mahram. Jandanya ada mahramnya, apakah anaknya, apakah
bapaknya ataukah kakaknya, ada yang menemani. Kalau tidak ada, tidak diperbolehkan. Kemudian takziah kepada orang kafir, sering ditanyakan orang. Ada perbedaan pendapat dalam masalah takziah kepada orang kafir dhimmi. Orang kafir dalam perlindungan itu disebut kafir dhimmi, perlindungan kaum muslimin. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan, boleh takziah kepada orang kafir dhimmi. Adapun Imam Ahmad bersikap tawakuf. Beliau tidak berpendapat apa-apa dalam masalah ini. Sedangkan para sahabat Imam Ahmad memandang takziah sama dengan iyadah, menengok atau besuk, ya, bukan esok, atau besuk, menjenguk. Dan masalah ini mereka memiliki dua pendapat. Pertama, menengok dan melayat orang kafir hukumnya terlarang atau haram. Dalil yang mereka pergunakan ialah la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi. Jangan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang dari mereka, pepetlah ke tempat yang paling sempit. Dalam hal ini, takziah disamakan dengan memulai salam kepada mereka, sehingga dilarang menurut sebagian ulama Hanafiyah tadi. Yang kedua, memperbolehkan takziah dan menengoknya dengan dalil hadis yang ini, yakni qala Anas radhiyallahu an kana hulamun yahudiyyun yahdumun nabi sallallahu alaihi wasallam famarido fa'atahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati' abal qasim sallallahu alaihi wasallam wa aslama faqaraja nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Dahulu ada seorang anak Yahudi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika si anak itu sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengoknya. Beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata, masuklah ke dalam Islam. Anak tersebut memandang bapaknya yang hadir di dekatnya. Bapaknya berkata, patuhilah perkataan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu pun masuk Islam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka. Jadi di sini dijadikan sebagai dalil karena Nabi menjenguk orang non-muslim, maka berarti boleh saja kita menjenguk dan bertakziah. Tentunya dengan syarat tidak mendoakan orang yang sudah mati tadi. Karena kalau orang yang sudah mati itu yang kafir tidak boleh didoakan. Kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan ya. Yani ada orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah orang munafik yang sangat
membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah menuduh bahwa Aisyah radhiyallahu an berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ini yakni dengan peristiwa pada suatu pulang dari peperangan, kebetulan Aisyah ikut dalam peperangan itu, di mana Aisyah radhiyallahu an naik di dalam skedup, ya, skedup itu semacam peti ya, atau omah sing dipikul. Orang perempuan itu istri Rasul kalau ikut berperang itu masuk ke dalam tempat itu, kemudian dibawa oleh orang untuk dalam perjalanan. Jadi tidak ada orang yang melihat. Pada saat itu tentara Islam, pasukan Islam berhenti di suatu daerah. Kemudian Aisyah radhiyallahu an mempunyai keperluan, sebagian ulama mengatakan buang air. Ringkas ceritanya, ketinggalan. Kenapa kok sampai ketinggalan? Karena pada waktu itu Aisyah radhiyallahu an badannya masih kecil. Sehingga ketika skedup itu diangkat, itu tidak terasa ada orangnya atau tidak ada orangnya. Lalu kemudian Sofwan bin Mu'attal adalah orang yang ditugaskan untuk pulang akhir dari sebuah peperangan sebagai penyapu ranjau. yakni barangkali ada sesuatu yang ketinggalan dan seterusnya. Nah, sampai ke tempat peristirahatan itu, dia melihat ada Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia langsung turun dari kendaraannya, yakni ontanya. Kemudian Aisyah disuruh naik dan Sofwan bin Mu'attal menuntun onta itu sampai kota Madinah. Nah, sampai kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu melihat, maka menyebarkan hadis palsu tentang hal tersebut. Akhirnya turun ayat Al-Quran yang menegaskan hal itu tidak dibenarkan, maka disebut hadis ifki. Lalu kemudian setelah Sofwan bin Mu'attal meninggal dunia, maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Anaknya datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia tidak punya apa-apa, maka minta untuk diberi kainnya Rasulullah, maka diberikan untuk kafannya. Kemudian dia minta agar dimintakan ampun dan disolatkan, maka Rasulullah mau. Turunlah ayat Al-Quran yang melarangnya, yakni tidak boleh seseorang berdiri sholat ataupun berdiri di atas kuburan orang yang mati selama-lamanya, yakni mati hatinya, tidak beriman, orang kafir dan orang munafik. Maka akhirnya Rasulullah tidak jadi melakukan itu. Kembali ke sini, tadi saya sampaikan tidak boleh mendoakan orang yang kafir untuk setelah mati didoakan dimintakan ampun atau didoakan masuk surga. Takziah itu bukan kepada orang yang mati, tapi kepada yang hidup. Ya. Kalau orang Muslim yang mati, kita boleh mendoakan orang Muslim tadi. Kalau orang non-Muslim tidak boleh didoakan. Lalu ketika takziah kepada orang yang non-Muslim, kepada yang hidup tadi, ini dasar takziah itu disamakan dengan menjenguk orang sakit, maka hadis ini sebagai dasarnya.
Rasulullah menjenguk pembantunya yang anak dari Yahudi, lalu beliau menyampaikan supaya masuk Islam, dan dia masuk Islam. Lalu Rasulullah keluar menyampaikan kepada para sahabat, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka. Ya. Ini juga diambil kesimpulan pula bahwa kita tidak boleh sombong ketika kita berhasil mengislamkan orang misalnya. Jangan mengatakan bahwa wah, saya sudah mengislamkan sekian orang, akan tetapi pujilah Allah seperti yang Rasulullah lakukan ini. Nah, kalau saya berpikir mengikuti hadis ini, mengikuti pendapat kedua ini, silahkan untuk bertakziah, tapi tidak mendoakan yang mati. Lalu kalau mendoakan yang hidup, didoakan supaya masuk Islam. Seperti Rasulullah menjenguk anak sakit itu. Nah, bagaimana cara mendoakannya? Bisa jadi kita pakai bahasa Arab, atau kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kamu untuk masuk Islam. Boleh saja kita mendoakan dia untuk masuk Islam. Ya. Kemudian mengucapkan takziah orang Muslim yang ditinggal mati seorang kafir, bapaknya kafir, misalnya mati, kemudian anaknya Muslim, kita bertakziah kepada si Muslim tadi. Jumhur ulama memperbolehkan takziah kepadanya. Adapun pendapat yang melarangnya dipegang oleh Imam Malik dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali. Yang rajih dalam masalah ini ialah pendapat jumhur, yakni diperbolehkan karena yang ditakziah adalah orang Muslim. Mendoakan orang Muslim, berbela sungkawa kepada orang Muslim. Apa yang diucapkan ketika bertakziah? Ini penting. Seringkali kita oposisi diucapke pondongeng karo ngerokok. Banyak kan pondongeng karo ngerokok. Berdasarkan pendapat para ulama dalam masalah ini, bisa disimpulkan bahwa mereka tidak membatasi dan tidak menentukan bacaan khusus yang harus diucapkan ketika bertakziah. Menunggu lama sepanjang yang kami ketahui, tidak ada ucapan tertentu yang khusus dalam takziah. Namun diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melayat seseorang dan mengucapkan rahimakallah wa ajaroka, rahimakallah wa ajaroka, semoga Allah merahmatimu dan memberimu barokah, rahimakallah wa ajaroka. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Imam Nawawi berpendapat yang paling baik untuk diucapkan ketika takziah, yaitu apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang utusan yang datang kepadanya untuk memberi kabar kematian seseorang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada utusan itu, kembalilah kepadanya dan katakanlah kepadanya, annalillah ma akhadha wa anna walahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma famurha wal tasbir wal tahtasib. Ya. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil itu, dan dia baginya apa yang diberikan kepadanya, dan segala sesuatu itu sudah ada ukurannya yang sudah ditentukan, sudah ada waktu yang sudah ditentukan. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih, yakni
Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan laha fil maut. Faqala Rasul irji ilaiha fahbirha anna Allah ta'ala anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Fa'murha faltahtasib faltasbir wal tahtasib. Jadi dari Usamah bin Zaid, ia berkata, salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mengundang dan memberitahu kepada beliau bahwa anak putri Nabi itu akan meninggal dunia. Kemudian beliau bersabda kepada utusan, kembalilah kamu kepadanya, kepada putriku, dan katakanlah kepadanya bahwa menjadi hak Allah untuk mengambil dan memberi sesuatu. Sing mati, guys, diberikan kepada kamu, hak Allah untuk mengambil. Dan segala sesuatu ada batas yang telah ditentukannya. Maka suruhlah ia supaya bersabar dan mengharap pahala darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agak panjang, tapi kalau yang pertama itu agak pendek. Sesungguhnya adalah milik Allah apa yang dia ambil dan akan kembali kepadanya apa yang dia berikan. Segala sesuatu yang ada di sisinya ada jangka waktu tertentu, ada ajalnya, ajalnya musamma. Maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mensunahkan agar ketika bertakziah orang muslim yang ditinggal mati oleh orang muslim membaca a'zamallahu ajrak wa ahsana azaka wa rahima mayyitika. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu, memberimu pelipur lara yang baik, dan semoga dia memberimu rahmat kepada si mayit. Ya. Ada 4 model itu, mana yang sudah kita hafalkan. Tadi apakah hanya ngerokok dan ngobrol. Ya. Begitu datang kita mengucapkan itu. Ketika bertakziah seorang muslim yang ditinggal mati oleh seorang kafir, maka cukup dengan mendoakan orang yang ditinggal mati saja, tidak mendoakan si mayat yang kafir. Jadi ada orang muslim punya orang kafir, atau kita misalkan bapaknya kafir, bapaknya mati, maka kita bertakziah kepada orang muslim. Tidak mendoakan bapaknya, mendoakannya ya yang hidup tadi, yang muslim saja. Tidak boleh terus rahimah mayitak itu nggak boleh. Semoga mayatnya dirahmati, itu tidak boleh. Dan bertakziah orang kafir sebagaimana telah dibahas di atas tidak diperbolehkan terkecuali membawa kemaslahatan. Apa yang dikatakan oleh orang yang ditakziahi, yang mati, yang ditakziahi, sahibul musibah, dalam hal ini sama, tidak ada ketentuan bacaan khusus yang harus dibaca sebagaimana jawaban kepada para yang bermusibah.
Ada berpendapat dari mazhab Hambali mengatakan yakni istajaballah doa'ak wa rahimana wa iyyaka. Yani istajaballahu doa'aka wa rahimana wa iyyaka. Semoga Allah mengabulkan doamu dan semoga Dia mengasihi kita juga kamu. Ini adalah doa-doanya. Lalu duduk-duduk ketika bertakziah. Berkumpul dan membaca Al-Quran ketika bertakziah bukan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik di pekuburan ataupun di tempat jenazah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumhur ulama melarang duduk-duduk di tempat yang ditinggal mati sebetulnya. Tadi duduk-duduk, ngobrol, ngerokok, dan sebagainya. Yang disyariatkan ialah setelah mayat dikuburkan, sebaiknya kembali kesibukan masing-masing. Ketika kita bertakziah, duduk maksudnya duduk menunggu datang ya, menunggu jenazah itu sampai dibawa ke masjid ya boleh. Sampai ke masjid, sholatkan di pemakaman itu tidak ada masalah. Duduk tadi menunggu. Tapi yang dimaksud duduk-duduk ini setelah dari makam balik meneh nenggon sohibul musibah, lalu duduk-duduk makan-makan, ini yang tidak diperbolehkan. Alhamdulillah sih kalau di Pekalongan ini kayaknya tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau di beberapa tempat masih ada. Begitu sudah memakamkan, mereka pulang ke sohibul musibah, makan-makan di situ. Kayak punya gawe, kayak mantu ya. Barang ini adalah makruh apabila tidak diikuti kemungkaran-kemungkaran lain. Adapun jika disertai dengan kemungkaran-kemungkaran lain, misalnya bid'ah-bid'ah, maka hukumnya menjadi haram. Itu adalah cara bertakziah yang sebenarnya sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mengantar jenazah. Ini sering saya sampaikan. Bahwa ketika singkat yang perlu kita camkan, bahwa mengantar jenazah itu kalau kita naik kendaraan itu seharusnya menurut hadis Rasulullah kita ada di belakang jenazah. Kalau kita berjalan kaki, jenazah itu jalan kaki, kita boleh di depannya, boleh di sampingnya, boleh di belakangnya. Tapi kalau kita berkendaraan, seharusnya kita ada di belakangnya. Ya. Itulah yang saya sampaikan untuk masalah jenazah. Nah, sampai kapan mengantar itu jenazah tadi? Yani diriwayatkan bahwa idza wudi'atil janazah wa tamal rijal ala anaihim fa in kana shalihan qaddimu wa in kana ghairu shalihin qala ya wailah yasma'u. Jadi sampai dengan ketika jenazah itu minimalnya sampai dengan setelah jenazah itu dimakamkan selesai. Artinya kita mengantar dari rumah ke masjid untuk menyolatkan, kemudian sampai ke pemakaman, sampai penguburan itu selesai sudah pulang. Itu cara mengantar jenazah. Saya kira cukup sampai di situ. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ya. Orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Apakah kita wajib membalas? Di dalam suatu hadis ada orang kafir itu pernah mengucapkan salam, tapi tidak salam. Assalamualaikum. Assam itu artinya racun. Maka dijawab waalaikum, semoga racun itu kepadamu. Lalu ketika orang kafir sekarang banyak mengucapkan salam dengan jelas, assalamualaikum, apakah kita menjawab? Tidak perlu, karena itu doa keselamatan. Kita nggak boleh mendoakan untuk orang kafir keselamatan. Mendoakannya adalah untuk masuk Islam. Nah, terus B jawabannya. Kalau tidak boleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengikuti waalaikumsalam. Sam itu adalah racun. Ya, mendoakan semoga mendapatkan hidayah juga boleh. Waalaikumul hidayah. Semoga engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk Islam. Ya. Atau diajak dongeng saja. Yang penting kita ini tidak diperbolehkan untuk mendoakan orang yang mati selama-lamanya. Dalam ayat Al-Quran. Mendoakan mati selama-lamanya adalah mendoakan orang kafir. Kecuali mendoakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, kemudian dilempari oleh orang Taif, lalu Rasulullah ditemui oleh malaikat penjaga gunung, bahwa Allah memerintahkan kalau Rasulullah mengizinkan itu gunung Taif untuk dihancurkan, untuk menimbun orang Taif. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la yahtadun. Berilah ya Allah kaumku hidayah, sesungguhnya mereka belum mendapatkan hidayah. Jadi mendoakan untuk mendapatkan hidayah diperbolehkan. Tapi kalau mendoakan semoga Allah mengampuni dosa kamu dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Saya kira cukup, sudah masuk waktu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.